Siti Aisyah, istri Rasulullah, pernah menanyakan kepada Rasulullah, "Ma aqulu fiha?" Apa yang mesti harus aku ucapkan untuk menyongsong datangnya Lailatul Qadar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat tarawih Masjid Sabilul Muttaqin, hadani Allah wa iyyakum. Bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa. Salah satu keistimewaan bulan Ramadan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lain, karena bulan Ramadan ada satu malam yang dinanti-nantikan oleh umat Islam yang beriman seluruh dunia. Malam itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Malam itulah yang disebut dengan Lailatul Qadar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena malam itu adalah malam yang istimewa, tentu kita semua berharap agar kita bisa bertemu dengan Lailatul Qadar. Lalu bagaimanakah caranya agar kita bisa bertemu dengan Lailatul Qadar? Siti Aisyah, istri Rasulullah, pernah menanyakan kepada Rasulullah, "Ma aqulu fiha?" Apa yang mesti harus aku ucapkan untuk menyongsong datangnya Lailatul Qadar? Kira-kira bacaan apa yang harus aku lakukan agar kita bisa bertemu dengan Lailatul Qadar? Maka Nabi Muhammad menjawab, Quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Bacalah, wahai Siti Aisyah, kalimat Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ini adalah zat yang Maha Pengampun, Maha Maaf, dan Maha Bijaksana, Maha Dermawan, Maha Kasih Sayang. Dan Allah cinta, senang untuk memaafkan. Maka daripada itu, fa'fu anni, ampuni aku. Kalimat yang pendek ini terdapat 2 kalimat yang mesti harus diresapi oleh kita, yang harus dipedomani oleh kita dalam hidup di dunia ini. Yang pertama, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Ini adalah kalimat yang menyampaikan kalimat untuk diri kita kepada Allah, memuji Allah, memuja Allah. Kalimat ini sangat penting bagi kita, karena Allah Subhanahu wa taala sudah banyak sekali memberikan kenikmatan kepada kita. Nikmatnya luar biasa, dan ketika kita hitung tidak mampu untuk bisa menghitungnya, karena begitu banyaknya nikmat Allah. Salah satu nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Pengampun, dan Allah suka mengampuni, Allah suka memaafkan. Subhanallah, sifat Allah inilah yang paling terpenting dalam hidup kita. Bagaimana seandainya Allah tidak mengampuni dosa kita? Apa yang terjadi? Sahabat Ali mengatakan, tidak akan turun musibah, bencana malapetaka, kecuali karena kita punya dosa, karena kita punya salah.
Jadi kebanyakan musibah-musibah yang berada di muka bumi ini, ataupun yang menimpa kepada diri kita, kepada keluarga kita, bahkan kepada negara yang kita cintai ini akibat daripada kesalahan ataupun dosa yang kita lakukan. Nah, dosa inilah yang bisa membahayakan. Bahkan dosa bisa mencegat, dosa bisa menahan kita terhambat dari rizki. Itu pun akibat daripada dosa. Nah, bagaimana kalau Allah tidak mengampuni dosa kita? Bagaimana kalau Allah tidak memaafkan dosa kita? Apa yang terjadi? Pasti musibah terus menerus, baik menimpa kepada diri kita, kepada keluarga kita, maupun kepada bangsa dan negara kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala suka untuk mengampuni. Maka Nabi Muhammad menyampaikan, fa'fu anni, maafkan saya. Ini sebagai ungkapan bahwa kita mengaku diri kita banyak salah. Kita mengaku diri banyak dosa. Subhanallah, betapa tidak. Nabi Adam alaihissalam pun punya dosa. Akhirnya Nabi Adam minta ampun kepada Allah. Nabi Yunus pun punya dosa. Akhirnya Nabi Yunus pun minta ampun kepada Allah. Nabi Musa pun punya dosa. Akhirnya Nabi Musa pun minta ampun kepada Allah. Nabi Dawud pun punya dosa. Akhirnya Nabi Dawud pun minta ampun kepada Allah. Begitupun pula kepada nabi-nabi yang lain. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dua hal inilah yang harus diterapkan dalam hidup dan kehidupan kita. Yang pertama, perbanyaklah kita untuk memuja dan memuji Allah. Kemudian yang kedua, akui bahwa kita ini banyak salah, akui bahwa kita ini banyak dosa, banyak khilaf, banyak alpa, dan perbanyaklah untuk bertaubat, minta ampun, minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dosa-dosa apakah yang pernah dilakukan oleh Nabi Adam, Nabi Yunus, Nabi Dawud, Nabi Musa, bahkan Nabi Sulaiman? InsyaAllah nanti akan kami lanjutkan pada esok hari, yaitu kuliah subuh. Demikian dapat kami sampaikan, kurang lebihnya maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.